Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk subtema 3 muatan ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat tumbuhan. Baik kita sadari maupun tidak, semua makhluk hidup di bumi ini sangat bergantung kepada tumbuhan. Karena tumbuhan bisa mengolah makanannya sendiri pada saat proses fotosintesis. Nah, apa sajakah manfaat tumbuhan yang bisa diambil oleh manusia? Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Ada beberapa tumbuhan yang bisa langsung kita makan, misalnya buah-buahan. Ada juga tumbuhan yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum kita makan, misalnya saja sayur-sayuran. Dan ada juga tumbuhan yang berfungsi sebagai bumbu masakan. Misalnya ada jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Manfaat tumbuhannya bagi manusia yang kedua adalah sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Sebagai bahan bangunan, misalkan ada kayu jati, kayu meranti, kayu ulin, dan lain sebagainya. Untuk perabotan rumah tangga, kita bisa menggunakan kayu jati, bambu, rotan, dan lain-lain. Fungsi tumbuhan bagi manusia yang ketiga adalah sebagai bahan pakaian. Nah, untuk bahan pakaian, ada tanaman yang kita gunakan sebagai bahan baku tekstil, yaitu namanya tanaman kapas. Tanaman kapas banyak digunakan karena murah, hangat, dan lembut. Manfaat yang keempat adalah tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan penyaring udara. Seperti yang kalian ketahui, pada saat berfotosintesis, tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan tumbuhan mengeluarkan oksigen yang bersih yang bisa kita hirup untuk bernafas. Manfaat yang kelima adalah sebagai bahan baku obat. Bahan baku obat yang bisa diambil dari tumbuhan adalah misalkan saja kunyit, terus ada sirih, mengkudu, kulit manggis, dan masih banyak lagi. Manfaat yang keenam adalah sebagai penghias lingkungan. Nah, tanaman atau tumbuhan yang digunakan untuk menghias lingkungan biasanya adalah tanaman hias seperti bunga mawar, melati, krisan, dan lain sebagainya. Manfaat yang ketujuh adalah sebagai bahan baku industri. Tumbuhan yang bisa digunakan untuk bahan baku industri misalnya saja getah karet. Getah karet dipakai untuk bahan baku membuat ban. Lalu kelapa sawit digunakan untuk bahan baku membuat minyak goreng. Manfaat yang ketujuh adalah sebagai media seni. Nah, tumbuhan yang bisa dibuat untuk media seni adalah kayu. Nah, kayu
biasanya dapat diukir menjadi patung atau karya seni yang indah. Manfaat yang kesembilan, tumbuhan bisa dipakai sebagai pewangi. Nah, misalkan aja bunga mawar, melati, dan minyak atsiri biasanya digunakan untuk bahan baku parfum. Minyak atsiri itu diambil dari tumbuhan atsiri, seperti ini. Ini adalah daun atsiri. Manfaat tumbuhan yang ke-10 adalah sebagai pewarna. Lantas, tumbuhan apa saja yang bisa dibuat untuk pewarna alami? Misalnya aja ada kunyit untuk warna kuning, kakao untuk warna coklat, dan daun suji atau daun pandan itu untuk warna hijau. Nah, sekarang yuk kita pelajari tentang manfaat hewan bagi manusia. Seperti halnya tumbuhan, hewan bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Produk-produk hewan yang bisa menjadi bahan pangan antara lain ada daging, susu, telur. Hewan yang bisa kita ambil dagingnya misalkan aja sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Hewan yang bisa kita ambil susunya ada sapi, kambing. Terus yang bisa kita ambil telurnya ada ayam, burung puyuh, dan lain sebagainya. Manfaat hewan yang kedua bagi manusia adalah sebagai bahan pakaian. Nah, hewan yang bisa kita ambil manfaatnya untuk bahan pakaian, contohnya aja bulu domba. Bulu domba biasanya dipakai untuk bahan kain wol. Dan kepompong ulat sutra biasanya kita pakai untuk bahan pembuatan kain sutra. Lantas ada juga kulit sapi. Kulit sapi kita gunakan untuk bahan pembuatan jaket, tas, dan sepatu. Manfaat yang keempat adalah sebagai alat transportasi. Hewan yang bisa kita gunakan sebagai alat transportasi biasanya ada kuda, kerbau, unta, sapi juga bisa, keledai juga bisa. Manfaat yang keempat adalah sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Nah, hewan yang bisa kita ambil manfaatnya untuk perhiasan dan kerajinan, misalnya aja kerang mutiara. Kerang mutiara bisa menghasilkan mutiara untuk bahan perhiasan yang bernilai mahal. Lantas kulit sapi atau kerbau atau kambing biasanya untuk bahan baku membuat wayang kulit. Manfaat yang kelima dari hewan adalah penghasil pupuk. Nah, bagian dari hewan apa yang bisa kita gunakan sebagai pupuk? Ternyata kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang yang ramah lingkungan. Manfaat yang keenam adalah sebagai bahan obat. Nah, inilah salah satu kehebatan hewan ciptaan Allah. Lebah bisa menghasilkan madu yang bisa kita gunakan obat. Nah, anak-anakku, itu tadi tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Semoga
Dengan mengetahui manfaat hewan dan tumbuhan bagi kita semuanya, kalian bisa menjadi manusia-manusia yang lebih pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah untuk kita. Dan terus jaga lingkungan, sayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.